Assalamualaikum ento tre oh hai alasaman velkamen tilbake til kanalan min Mai Rido Roci. Balik lagi bersama Rido Roci dan di kesempatan kali ini aku akan melakukan perjalanan menuju Jakarta dan langsung pulang teman-teman. Kenapa? Jadi video ini akan aku bagi menjadi dua part. Yang part pertama adalah perjalanan menuju ke Jakarta dan kedua adalah perjalanan langsung balik menuju Bandung. Dan teman-teman kalau benar-benar penasaran kenapa aku melakukan trip yang sangat singkat ini, ikutin terus video-video aku kali ini. Assalamualaikum ento tre oh hai alasan welcome tilbake til kanalan min Mai Rido Roci. Oke teman-teman, sekarang pukul berapa ya? 10.39. Aku ada di stasiun Bandung teman-teman. Hari ini aku akan naik kereta api Parahyangan, tapi ini bukan yang rollingannya si siapa namanya, bukan yang idolnya Turangga ya teman-teman. Idolnya Turangga udah berangkat jam 10.24 tadi. Aku hari ini naik kereta api Parahyangan, idolnya Gajayana yang baru saya datang nih. Orang-orangnya pada datang semua nih. Nah, tapi hari ini aku tidak akan naik kereta api Parahyangan yang eksekutif. Tapi hari ini kita akan naik kereta api Parahyangan yang luxury. Kenapa? Karena Gajayana Luxury digadang-gadang sebagai luxury ternyaman se-Indonesia Raya. Jadi menurut beberapa orang ya, katanya luxury generasi kedua ini lebih bagus dan nyaman daripada luxury generasi ketiga. Maka hari ini aku akan mencoba kereta ini karena sebenarnya alasannya pertama itu. Yang kedua adalah teman-teman ikutin aja videonya. Kereta luxury buatan Inka paling nyaman karena dia menggunakan luxury Gen 2 bersamaan dengan Sembrani ya tanya ya. Dan aku belum coba nyoba. Ayo, hari ini kita cek dulu seperti biasa. Parahyangan di jalur 5 teman-teman. Oke. Nah, by the way ini harga aslinya 510 kalau di weekend. Kalau weekday itu 3 berapa ya? 3 berapa itu? Lali. Nah. Kasih jalan. Kasih jalan dulu, Pak. Silakan beri jalan dulu ya. Barusan masih telat Peter. Hari ini luxury itu sebenarnya harganya 510 asli nih. Tapi aku di sini ngincer promone KAI yang kemarin teman di akhir bulan, yaitu adalah kereta api luxury sama kereta api eksekutif dapat promo 25%. Pembeliannya harus 20. Oh ini yang isi luxury yang di depan apa belakang? Ini paling belakang Pak ya? Oh paling belakang. Oh ya, makasih ya. Oke, jadi luxury ada di paling belakang. Berarti Gajayana itu bawa luxury kalau dari Jakarta paling depan ya.
Jadi harga sini itu 4, kalau weekday itu 430 lah kalau nggak salah. Kalau weekend 510. Nah, ini dapat promo yang pas apa ya namanya, pas kemarin akhir tahun, promo akhir tahun 25%, sama kayak zaman-zaman dulu 25% promo, 25% promo. Terus yowis mau nonton 25% promo kalau tiap akhir bulan lah biasanya gitu teman-teman. Kalau kemarin-kemarin, sekarang kan enggak ya, kemarin aku pas naik Argo di Pangga Luxury itu dapat promo 25%. Ini juga sama, cuman ini hampir semuanya kecuali Argo Semeru. Kalau nggak salah yang Argo Semeru Taksaka aja dapat, kecuali Argo Semeru sama Bima. Karena apa? Karena ya oke, jadi kita paling belakang 1 sampai 9. Ini dia kereta kita nih, dan kita ada di paling itu depan sendiri. Oke, kita paling depan sendiri, tapi kita ke depan dulu ya teman-teman. Kereta api 133 Parahyangan jurusan Bandung menuju Gambir menggunakan kereta berjenis stainless steel generasi pertama. Dan kereta ini meminjam rangkaian idle dari kereta api Gajayana. Setelah tiba di Gambir, kereta api Gajayana ini jalan kembali sebagai kereta api 132 Parahyangan jurusan Gambir menuju Bandung. Kemudian kembali lagi ke Gambir sebagai kereta api 133 Parahyangan. Kereta ini memiliki sistem formasi 8 eksekutif, 1 kereta luxury generasi kedua, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Pada saat video ini direkam, belum ada kabar nih mengenai kapan KA Gajayana akan berganti rangkaian. Ternyata kabarnya rilis saat video ini diedit, yaitu mulai tanggal 10 Januari 2026. Dimulai dari kereta api 35 Gajayana, yaitu dari Malang menuju Gambir, kemudian disusul dengan kereta api nomor 36 Gajayana, yaitu adalah dengan jurusan Gambir menuju Malang. Kemungkinan besar saat video ini rilis, kereta api 133 Parahyangan sudah menggunakan kereta berjenis stainless steel new generation buatan Inka. Kita ke logonya dulu ya teman, logo yang bertugas nomor berapa aku lupa juga soalnya. Dia gerbong makannya ada kirain gerbong makan. Oh ya, by the way, untuk tanggal berapa ya? Per tanggal 4 ya? 3 November 3 Januari Gajayana masih menggunakan rangkaian SS Gen 1 teman-teman. Tapi nggak akan lama lagi akan ganti ke SS New Generation. Jadi pada saat video ini sudah upload ya teman-teman, upload loh ya, bukan dibikin. Kereta api Gajayana sudah upgrade teman-teman, mulai tanggal 10 Januari 2026. Nggak tahu ini uploadnya nanti tanggal 11 biar pas sama pas KA Parahyangan yang saya naik ini ganti rangkaian. Ganti rangkaian kayak gimana? Kayak gini fotonya teman-teman. Jadi ini akan menjadi perjalanan terakhirku menggunakan KA Parahyangan versi stainless steel generasi 1 idolnya Gajayana. SS New Generation teman-teman. Jadi entah nih baik. Wah, hot peron sih, ya wis lah. Di luar peron temen, peronnya pendek ya ternyata. Tapi kan peronnya enggak sih, emang pendek sih. Soalnya kalau biasanya kan aku naik apa namanya, Lodaya ya temen. Kalau dapat yang XC12 itu nggak bisa masuk. Soalnya kan di situ kan. Kita di sini teman-teman, paling depan. Nah, aku baru nyadar bahwa depanku ada selimut. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Ini selimutnya nanti akan diambil sama masnya kok. Jadi tenang aja teman-teman. Dan ini juga nggak selamanya di sini juga kok. Jadi kebetulan aja di depan aku. Gitu.
Tuh, nggak sih? Oke, jadi kita naik kereta api luxury teman-teman nih. Masih lagi tak kau harus turu loh. Ya guys ya, sip. Itu membuktikan bahwa kereta luxury emang paling nyaman di antara semua kereta. Oke, jadi untuk fasilitas untuk kali ini teman-teman, ya, kalau belum tahu ini ada set. Nah itu belakang itu ada apa ya, semacam lagi dibenahi. Fasilitasnya ini teman-teman. Ini ini recliner. Oke, ini yang bawah, naik kelas bawah ini. Oh, ini dua ini reclining, dua ini backrest. Yang gigi kanan ada lubang. Nah, terus kita dapat ini teman. Nah, ini buat KAI. Mbok iki didol ning gone kereta biasa dong. Teruntuk PT KAI kalau nonton atau dengerin ya, bisa kali jualan kacamata tidur. Pesan aja, ini dijual nggak apa-apa wes. 5.000, 10.000 sekarang wae didol wae. Percaya. Pasti ada sing tuku. Nanti ini didol deh. Yang kedua ada selimut temen. Kita nggak dapat bantal. Kenapa? Karena ini udah bantalnya udah ada. Nah nanti kita bahas bedanya apa. Terus depanku ada selimut juga. Masih. Wah. Nah ada anunya nggak ya? Ada kayak masih nggak ya? Itu masih, jadi di depan masih itu ada tambahan. Oh itu buat ini apa namanya? Apa jenenge disabilitas teman. Jadi ya wes. Ini ada minum. Nanti kalau nggak, nah ini aku nggak tahu ya apakah full service atau half service. Aku ngomong half service ya. Full service itu dia dapat makan, terus snack, minum, welcome drink. Kalau kemarin aku naik panoramik yang dari Bandung, itu dia cuman dapat half service ya, cuman dapat snack, minum sama apa jenenge ini? Minum sama apa ya jenenge ini? Lali aku jenenge. Welcome drink. Tuh. Dan kemarin aku bilang aku nanya ke mbaknya yang itu yang dapat makan itu yang setelah Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman berangkat dari Nagrek itu dapat kalau yang Papandayan nggak dapat, tapi kalau yang Pangandaran dapat, tapi minimal harus sampai Cipende ke atas gitu teman-teman. Nah untuk ini dia dikasih mode gelapnya, bukan kayak gitu. Itu kan masih mode terang tuh, kayak mode siang nih. Wah, oke. Terus mana ya? Terus kita review paling belakang ya. Ini ada bantal. Oh, bantalnya di sini. Bantal. Terus ini. Dan sebenarnya bentuknya nggak kapsul sih sebenarnya. Lebih kapsul yang Gen 1 yang kayak gini nih. Ting. Nah, wes. Yang di sebelah ini kalau nggak salah pangan nih. Apa ya aku lari. Oke. Wes. Jadi gini teman-teman, dan aku dapat tiketin harga 300. Ada harganya nggak di sini? Nggak ada. Harganya 324.000, 25%. Lumayan toh. Habis ini kita akan paling nanti kita lihat dulu ininya tuh. Aku bisa ada deh. Ada ininya, ada di sebelah ya. Sebelah ada. Kalau yang kiri nggak ada.
Oh, baru tahu. Ternyata ini bisa di extend, ternyata teman-teman baru tahu itu gara-gara sebelah. Ternyata bisa di extend. Nah, sebelah ada lokal sehingga aku jadi penasaran opo ini opo, nggak mungkin dong anu. Oke, sebelah ada lokomotif RPC-nya 8340. Oke, cuman tuh juru langsir dia. Oke, kita coba. Menarik. Sip. Terus tinggiku 175 ya. Mantap. Tapi agak diturunin dikit aja, karena ini gantung nih, kasihan. Nah, minusnya ini aku kan udah naik yang Argo di Pangga ya. Minusnya cuma satu teman, dia diisi dia ini tadi itu nggak bisa menahan bebanku tadi pas kita gini. Nih, dia nggak bisa nahan beban, jadi harus diturunin dikit teman-teman. Efek fisika ya. Kita bikin turunin. Mantap sekali. Oke. 11.04 AA133 Parahyangan Idol Gajayana berangkat dari stasiun Bandung menuju stasiun Gambir. Perjalanan kalau nggak salah 14 berapa? 14.40 nggak bisa. 14.13 ternyata. 14.40 ya motis. Nah, sebelah ini ada feeder. Nah, pertanyaan Pak. Oh alah. Apa? Rangkaian cadangan. Ini ada kargo. Ada punya EPD nih yang New Generation. Nah, yang sebelah sini punya siapa ini? Asam ketutupan. By the way, ini nanti teman-teman katanya itu nanti akan jadi pintu masuknya KC. Nek mbak yo tici. Itu nanti akan jadi pintu masuk apa jenenge? Pintu masuknya KCIC teman-teman, yang itu tadi barusan. Pintu masuknya nanti pindah sana, karena kan itu nanti kan kemarin udah beberapa kali kejadian teman-teman. Jadi kalau misalkan naik apa jenenge ini Lodaya itu kan barengan sama feedernya KCIC. Langsung ramai pak. Berangkatnya kan hampir barengan kan, 18.55 yang ada 19.00. Tuh ribet banget. Iya. Tuh. Ini teman welcome drinknya adalah jus apel. Maaf ya pakai tangan kiri, megangnya doanya, nggak minum. Jus apel teman. Biasanya itu pilihannya ada dua, jus apel sama apa ya kemarin tuh? Jamu ya. Kayaknya ada habis apa, cuman apel doang ya. Ini nanti, ini kalau nggak salah pakai vendor yang sama sih kayaknya salah. Apa itu namanya? Sopo tuh jenenge wih. Aduh, lali. Antara Bawavita deh ini ya, Bawavita. Biasanya nih momen jus itu yang paling mewah itu pakai yang jungle. Kalau teman tahu jungle nih, jungle.
merek ini. Tapi larang. Larang. Gitu. Nanti kita lihat apakah dapat makan atau enggak. Kalau dapat makan lumayan. Aku soalnya murung mangan. Nek ora mangan ya wis. Tujuan akhir stasiun Gambir. Perkenalkan, nama saya Ana, satu pram yang bertugas pada perjalanan kali ini. Dan senang hati siap bantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan. Sebagai informasi untuk toilet dan di bagian depan rangkaian kereta. Perkenankan saya untuk menyiapkan makan Bapak dan Ibu di pantry. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan menyampaikan kepada saya. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Silahkan. Terima kasih. Kita udah sampai di stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi ini adalah stasiun wajib kayak Kiara Condong, kecuali kalau Kiara Condong ya Kiara Condong, kalau ke arah timur kayak Wilis Turangga itu di skip ya. Gitu. Nah ini dia suasana ketika kita lewatin terowongan Sasak Saat, teman-teman. Sasak Saat. Ini dia pakai mode siang, masuk ke mode siang kayak mode malam, masuk terowongan Sasak Saat. Dan cakep banget. Oke guys, jadi lihat tuh luxury kita dapat nih apa jenenge puding. Terus pilihannya tadi ada dua, saya sapi sama luxury. Terus minumnya itu pilihannya ada dua juga teman, tadi teh sama kopi hitam. Kok jadi pengen ngombe teh, cuman ngombe aja kayak luru lah. Ngombe ini luru dan emang gitu, kayak tiga berarti. Ya wis lah. Oke, aku karena tadi belum makan, baru makan burger. Wah, esok makan burger. Karena tadi itu pas mau lari ya, naiknya 11 kilo, 11,26 kilo kan. Males aras-arasan pengen banting pangan Papandayan teman ceritane. Terus habis itu aku baru keluar jam 8 karena apa? Habis hujan yang pertama, yang kedua ya wis lah kan karena hujan ya, pagi ini hujan, ya wis lah aku tak anu lah ngurus punyaku, ngurus apa jenenge iki, ngurus laptop lah, ngurus video lah teman. Lah kok malah kebablasan nganti jam 8 ya wis lah, wis mlayu jam 8 lari 20.26 dan pas banget 20.26 menit 20 menit 26 detik. Terus habis itu tak lanjut nyoba 11 kilo nggak nyampe, ya wis lah. Terus di deket apa sekalian hunting ya, deket situ itu ada yang jualan beef burger harganya 11.000, ya wis disikat no ya
Beef burger 11.000 kapan meneh, dan itu ukurannya udah ukuran 15-an 16-an teman-teman, bukan yang ukuran kecil ya, bukan yang gede ya. Kalau misalkan dijual di pinggir jalan 10.000 lah bisa, masih untung lah dia nih. Ini mungkin ya kalau di kelas DE itu 11 atau 12 lah, karena kan dia bukan tipikal kayak pinggir jalan, tapi alias resto gitu kan. Langsung tak pangan, sikat lali nih kudune, lali nih kudune anu ya wis lah. Jadi ya wis akhirnya hunting, dan tujuanku sebenarnya enggak ke Jakarta sebenarnya, cuman mau dapat promo ini terus habis itu nanti pulang gitu kan ceritanya. Tiba-tiba teman nih di video ini ya, dia Papandayan bawa kereta ini. Nanti kita akan naik kereta itu teman, dan kita full service di lounge. Jadi ya bayarnya tambah 30.000-an. Tapi aku belum check out, tapi sini check out teman-teman. Tak ngitungan ini. Kita belum ngecek anu nih, apa jenenge, toilet. Nanti kita ngecek ke toiletnya. Toiletnya apakah secakep punya si siapa namanya, Argulawa apa enggak ya, kita nanti cek dulu ya. Soalnya aku ya lali ya. Kita habis keluar dari stasiun Purwakarta ya, dan habis teman, tinggal sambel apa, tinggal cabai. Yang mau cabai silakan komen di bawah ya. Langsung review on board ya teman-teman. Untuk saya sapinya, aku pesan saya sapi luxury, mantep. Dia ada ini teman-teman, nih teman-teman bisa lihat fotonya, ada tahu cabai garamnya oke. Terus daging sapi, sapinya lebih empuk dibandingkan yang teman-teman pesen. Kalau pesen di restorasi lebih empuk ini teman-teman, serius lebih empuk ini. Cuman tambahannya cuman itu aja sih. Kalau yang tahu cabai garam kalau di sana nggak ada, di restorasi itu nggak ada. Cuman ya udah, itu teman tambahannya itu aja. Terus untuk apa ya jenenge, rumput laut itu masih enak, masih cukut goreng ya. Itu ya oke. Nasi juga pas. Kalau anget apa nggak bisa request sebenarnya. Kalau di luxury itu enaknya gitu teman-teman, misalkan Mbak, kalau yang panjang ya, kalau ini kan pendek ya, cuman sampai Jakarta. Kalau yang panjang kayak misalkan kayak kemarin aku naik Argo di Pangga, itu bisa request, Mbak bisa disediain pas di Purwokerto atau mungkin di Roya atau di mungkin bisa, atau mungkin kalau Argo Lawu yang pagi dari Solo disediain di pas Cirebon bisa nggak? Bisa. Jadi nanti pas datang ke teman-teman tuh pas anget-angetnya gitu. Yang pertama untuk luxury memang oke sih sebenarnya, sejujurnya aku oke. Untuk yang ini, nah yang ini pudingnya ini juara coba. Bagian pudingnya ini aku skip ya, karena salah nyebut teman-teman. Jadi harusnya itu aku nyebutnya puding bukan jelly. Bedanya apa Mas Ido? Jadi bedanya adalah kalau puding itu lembut dan creamy sebenarnya. Kalau jelly itu kenyal dan elastis. Nah, jelly itu sebenarnya hampir mirip sama agar-agar sih teman-teman, di beberapa sumber artikel yang aku baca. Cuman bedanya kalau nggak salah ini dia tuh, kalau agar-agar tuh dari ekstrak rumput laut. Kalau yang jelly ini dari konyaku dan karagenan. Oh, karagenan apa karagenan gitu, Pak. Nah, ini juga namanya konjak. Nah, serang ngerti aku. Jadi ini sebenarnya review ini jadi kayak ini sebenarnya aku ngomongin puding, bukan ngomongin jelly. Tapi overall untuk tambalan aja ya. Jadi kalau puding ini rasanya enak. Ya bukan nggak terlalu manis banget. Itu yang aku suka sih sebenarnya.
biasanya beberapa puding tuh dibikin manis banget jadi kayak gimana gitu. Jadi ini agak nggak terlalu manis, nah itu. Dan coklatnya juga ada rasa kerasa lah gitu. Tapi nggak terlalu kerasa banget yang kayak coklat ya. Jadi ya pokoknya kerasa iki ada coklatnya ngono ya ada pasti. Ya nggak tahu seberapa dalamnya gitu sih teman-teman. Oke? Makanya kenapa kok ini nggak dijual di karena nggak untuk sih kalau saya. Untuk ini review mantap lah. Ini juga nanti kalau masih ternyata dibantu sama masnya OTC, dan masnya OTC itu langsung buat ngebersihin ini, jadi double ya jawabnya. Tapi biasanya satu orang itu udah cukup biasanya. Terus ada satu minus itu teman, untuk luxury kalau teman pesen yang paling ujung udah itu oke ya teman-teman, minimal beli charger yang agak panjangan dikit ya teman ya. Nanti aku masa pakai yang belakang kan gak KM ya gak enak nah, karena emang harusnya kan kita itu yang belakang ini pas, kalau yang belakang ini pas, ini kan gak pas, jauh banget. Aku baru sadar kayaknya nggak sejajar deh sama ininya, padahal 26 bagi 3 paling 248 garis. Oh karena ini oke. Seingatku tuh setiap luxury itu seingatku tuh dapat jendela semua, jadi mau di posisi manapun dapat jendela, dapat pojokan atas ini. Gitu, oke. Ternyata belum baru diangetin di sini. Jadi habis ini kita dapat minum lagi satu. Aku pertama dikasih minum, di kilo kedua makan dikasih minum, dikasih welcome drink, kasih minum lagi ya. Ini buat teman-teman yang gampang geser mending jangan ya. Kayak ngombe terus tuh. Tapi bagus karena hidrasinya itu sering dikasih hidrasinya ini teratur gitu ya, mantap itu di situ tuh. Terus ini aku nggak pernah buka ini Mas Ido kok nggak pernah buka selimut, jawabannya adalah karena 20 derajat masih gak kerasa. Aku tuh kalau tidur di hotel ya teman, 16 derajat nih freonnya nggak sadis gitu ya, reso tuh ya nggak lah bohong ya, nggak lepas selimut biasanya. Kemarin itu aku pas tidur di Kebumen, freonnya kan nggak terlalu kerasa lah. Itu aja 16, temanku dibikin 20. Wah, emang koncoku ra kuat. Karena temanku kan emang nggak kuat dingin kan dia. Nah, bikin 20. Nah, aku sih kepanasan lah. Lah aku 16 ya, 16 nggak kedinginan, udah 16 kedinginan kan ya susah dong. Nah, biasanya itu aku tuh biasanya di hotel tuh 16, 18, 20 lah. 20 itu dingin sing asli sing freone sing normal ya, itu dingin banget ya sebenarnya. Tapi itu standarku segitu. Ini si 20 ini nggak terlalu dingin, ya freone nggak terlalu tadi. Freone nggak terlalu. Oke, habis ini kita akan masuk ke Cikampek. Nggak turun ya, nggak naik turun rumah ya. Karena sih nggak lupa. Nah, kita sholat ya namanya. Kalau nggak salah, gerbong kereta makanya jauh banget. 5 kita harus lewatin 4 atau 3 gitu Pak. 4 atau 3 kereta ini sih, kereta taksi. Kita bisa ke musola sana sekitar 4 kereta namanya kalau nggak salah. Sebelah ini
ya? Tak cek sih. Saya ingatku nggak mungkin Serayu. Serayu udah sampai. Ya Serayu udah sampai sana. Oh ini mungkin. Enggak. Ciremai masih di sana. Ciremai. Coba nanti tak cek. Masa Ciremai sih? Oh apa itu? Apa namanya? Yang Karawang jangan sampai Padalarang itu apa namanya, lupa namanya. Ini kalau tak komen kayak di bawah ini aja, apa namanya yang sampai Padalarang, sampai Purwakarta itu apa namanya, lokal Purwakarta sampai Karawang ya. Nah itu mungkin ke percabangan Cikampek ya teman-teman, Cikampek. Jadi kalau misalkan ke selatan, nah itu teman-teman akan ke arah Bandung, dan kalau misalkan ke arah timur itu teman-teman akan ke arah Cirebon. Dan ini percabangannya di sini. Nah kita dimasukkan di jalur kanan ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada KA Ciremai mana? Lu nenek udah kayak Ciremai. Nah KA Ciremai di sebelah. Itu dia teman-teman, KA Ciremai. Keberangkatan Bandung, keberangkatan dari Semarang pukul 7 sampai Bandung nanti TikTok ya teman-teman. Sampai Bandung jam 3 sore, nanti jam 4 dia balik lagi, jam 5 kurang itu dia balik lagi ke arah Semarang, sampai Semarang jam 12 malam. Itu KPK sebelum kemarin ya, perubahan jadwal kemarin ya. Kalau sekarang nggak tahu berangkatnya apa sama mas Bangga, nggak tahu. Dan itu kemarin aku tuh udah sempet mikir kayak, wah ketoknya nggak mungkin dapat kereta ini ya, karena kan jadwalnya welek banget kan. Dari Bandung jam 16.55 itu kan aku belum keluar kantor ya, tiba-tiba aku Sindoro New Generation gagal, langsung dapet pulang lah, beli tiket KA Ciremai tapi nggak dapet posisi jendela. Wes lah, nanti cari yang deket apa senengnya, sempet tak batal ke bola Bali loh kan, ya koplo aku ya wes lah. Ya namanya juga bimbang, sampai mending nunggu Muriaan gitu ya, apa Argo Muria jalan ya gitu ya, mikir-mikir ngapain ya, kelamaan sore dia jalan nih, Argo Muria jalannya sore, ngapain nungguin sore. Ayo wis lah, langsung naik kereta Ciremai, beli langsung berangkat. Padahal habis itu kereta api Harina, enggak sih, Harina masih jam 1. Bangun Karta, bangun Karta. Wancol. Tambahan barunya adalah ada roti teman-teman, kopi. Ini aku pesan kopi, kasih gilirannya 2, sama teh premium dikasih loh. Mantep ini yang gue. Dan ternyata dia ngasih temen-temen nih, buat temen-temen yang mau tahu teh anunya apa nih. Tapi menurut aku ya, buat yang bikin enak itu ternyata gula batu nih ternyata. Nih gula batu nih, karena itu salah satu apa ya, menurut aku gula yang paling tak senengi itu malah justru gula batu, bukan gula yang pasir gitu. Kita bentar lagi mau nyampe, tapi aku mau makan ini teman-teman, makan ini, makan itu, makan ini. Sebenarnya masih sekitar sejam lagi sih guys. Kita ke sana dulu deh, kita ke situ toilet, habis itu kita ya, oke? Tak minum sih, sing kita go mulih lah. Roti coklat, mantep banget. Oke. Ini kopi aku tadi kayaknya pesan apa ya, Arab, Robusta Bali. Nah, ini ragam kopi Indonesia, ini ragam kopi Indonesia teman-teman. Terus ini ada kadaluarsanya, aman ya. Terus ada quote-nya tadi, ini dia quote-nya.
Kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Mantap. Kopi ini ganti teh. Kita tidak pernah memilih siapa yang layak menikmati, karena di hadapan kita semua sama. Tahu nggak sama kayak apa? Aku nggak mau nyebut namanya. Jadi perbedaan antara Gen 2 sama Gen 3 adalah ini lah. Jadi dia itu kalau Gen 2 itu ada ininya. Nah, tambahannya gini. Jadi ini kayak kalau bahasanya kita itu double leg rest. Das. Bisa buat setengah slipper, bisa buat ya gini bisa. Aku lebih nyaman gini sih. Gini lah. Enak. Atau kalau enggak agak dimiringin gitu. Tapi kalau lurus juga penak, sama-sama penak. Nah, bisa gini juga. Ini paling tinggi. Nih. Gitu. Nah, kalau Gen 3 itu cuman sampai sini doang teman, segini toh. Pantesan kok banyak ya, jadi tak. Nah, segini toh. Tapi bisa full. Jadi ini kayak dorong ke sana. Ininya dorong ke sana, jadi panjang juga sih nih. Ininya juga panjang, jadi pas. Buat murong yang 175 itu sampai ke sini. Kalau yang ini ketambahan. Jadi ini benar-benar kayak bisa di-adjustable buat teman-teman yang tingginya 150 60. Nggak usah dilipat ini nih, nggak apa-apa. Masalah semini toh ya nggak masalah kan. 170 gini. Ya kan 175 gini, 170 gini. 165 gini. Nah, tapi tergantung badannya teman-teman juga ya. Badannya teman-teman kalau misalkan yang panjang kaki nih, itu juga harus dilihat juga. Ada yang panjang kaki, ada yang panjang tubuh alias torso. Kalau teman-teman bisa cek, cari aja nih. Tak kasih di sini ya screenshotnya. Karena kemarin tuh aku pas nonton video itu keren banget sih. Karena kan kalau misalkan yang tinggi torsonya pas duduk dia lebih tinggi dibandingkan yang kakinya panjang banget. Kita akan ke kamar mandi ya teman. Oke, kita dorong. Dorong teman. Nah, ini dia kondisi untuk kamar mandi nih. Ingat ya, ini 2 kali kunci. Kenapa? Karena kalau kemarin itu ada orang yang asal gini teman-teman langsung. Jadi ini kita harus tetap 2 kali kunci. Untuk yang new gen itu udah sekali kunci teman-teman. Karena sekali kunci itu udah lumayan lah. Jadi kok kopi itu kok miring. Kok miring benar dong. Kopi itu miring. Nah, terus di sini juga lengkap seperti biasa, ada ini. Tuh. Nah, seperti kayak ini sabun. Ini buat pembuang sampah apapun. Ini biasanya apa? Roll kayak gini tuh. Tisu toilet ya, tisu toilet masalah. Terus ini apa ya? Ini nggak tahu, kayak lampu yang ini aku nggak tahu. Ada semprotan, ada gantungan juga teman, ada 3 teman, tempat 1, 2, 3 gantungan, sorry nggak lihat. Ada gantungan, ada tisu, ada ini nggak tahu ini buat apa. ini buat naruh tas apa gitu, meja. Terus ini ada tisu, ada tali plastik, terus ini ada pembersih dudukan toilet ya, bukan untuk cuci tangan. Buat terus bisa ada 2 flash. Flashnya aku pengen penasaran ya. Biasanya ngomong karena nggak bisa. Terus ternyata nanti tas ini bisa buat flash dan TN nggak bisa keluar ini nih, masuk ke dalam nih. Terus ini ternyata sistemnya yang tekan terus dikasih berapa menit gitu, berapa detik gitu. Nah gitu. Terus ada semprotan biasa sodet
Sorry, kosong tidak. Sama ini relaxation wash, oke? Mantep. Kalau nggak salah di sana nih bakal ada ininya, coba tak cek ya. Satu jari, set. Kuat. Kuat. Oke. Ini kok kelihatannya skip banyak extra ini. Saya Bekasi juga skip ini. Simpan aja dulu, simpan dulu ya teman. Kalau ada sampah, kalau nggak dikasih apa-apa, simpan dulu aja. Nanti pas masih datang, teman bisa langsung buang aja. Nah, barusan dinyalain full, terus diredupin lagi sama masih di dimming. Kayak gini teman-teman penampakannya. Sama kalau siang dia pakai mode malam, tapi kalau malam dia pakai mode siang pas awal-awal sampai pukul 22 terus habis mode malam. Jadi mana yang lebih bagus silahkan komen di bawah. Penutupnya adalah dikasih hot towel buat apa Mas Idol? Jadi buat muka teman-teman, biar nanti pori-pori ini ada lalala. Kalau misalnya dicek di mikro apa Gemini, nih ya. Salah satunya biar muka teman-teman seger, itu aja sih sebenarnya. Nah nanti kita akan review pas turun aja, oke? Ini parayangan yang idolnya Turangga barusan lewat, kelihatan tadi. Wih, 3 ternyata. Gambir. Ternyata kita turun di jalur nomor 3. Ya, akhirnya datang dia. Akan segera masuk ke Papandayan. Telat pirang menit ya? Telat 5 menit ya? Kita lihat masih bawa apa enggak. Ampe ranggowo katak. Hati-hati jalur 3 dari arah utara, segera masuk ke rangkaian kereta api Gajayana tujuan akhir stasiun Malang dengan jadwal keberangkatan pada pukul 18:50. Sip. Kepada pelanggan kereta api Gajayana, persilakan dirujuk area peron jalur 3. Jalur 1 masuk kedatangan kereta api Papandayan dari stasiun Garut yang akan Dapet coy. sebagai kereta api layangan menuju stasiun Bandung. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga follow channel ini agar teman-teman mendapatkan update semuanya dari aku. Terima kasih semuanya. Salam roti dan hadabra.